Perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Perilaku organisasi hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Sehingga untuk memahami perilaku organisasi terlebih dahulu, sebaiknya diketahui tentang individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas bagaimana strategi membangun individu menjadi pemain dalam sebuah tim di dalam organisasi. Sebelum masuk pada materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Iqbal, NIM A1A017002. Yang kedua, Indah Febianti, NIM A1A017006. Yang ketiga, Zikri Rahman, NIM A1A017008. Yang keempat, Dwi Aditya Pangestu, NIM A1A017015. Yang kelima, Isna Andani, NIM A1A017028. Yang keenam, Berayam Septanta, NIM A1A017044. Yang ketujuh, Sebi Sabrina, NIM A1A017056. Yang kedelapan, Inas Rohidatul Aishi, NIM A1A017059. Yang kesembilan, Lintang Dian Krista, NIM A1A017073. Yang kesepuluh, Evana Syafitri, NIM A1A017075. Adapun pembagian tugas dalam kelompok adalah sebagai berikut. Pemateri diisi oleh Zikri Rahman, NIM A1A017008, Dwi Aditya Pangestu, NIM A1A017015, Isna Andani, NIM A1A017028, Sebi Sabrina, NIM A1A017056. Pengisi suara diisi oleh Indah Febianti, NIM A1A017006, Inas Rahidatul Aisy, NIM A1A017059, Evana Syafitri, NIM A1A017075. Pembuat PPT yaitu Lintang Dia Krista, NIM A1A017073. Editor video Brian Septanta, NIM A1A017044. Presentasi Muhammad Iqbal, NIM A1A017002. Menurut Stephen Timothy 2008, tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Untuk mencapai kerjasama tim yang baik perlu ditumbuhkan sikap-sikap positif di antara anggota tim. Sikap tersebut antara lain kebiasaan untuk saling mendengarkan sehingga tercipta komunikasi yang baik, memberikan dukungan kepada anggota tim yang membutuhkan, dan apresiasi terhadap kontribusi dan pencapaian yang diperoleh dari setiap anggota tim. Kerja tim ialah kerja berkelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Kerja tim dapat memberikan manfaat antara lain. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan karena dilakukan bersama. 2. Dapat menimbulkan semangat kebersamaan. 3. Lebih efektif dan efisien dibandingkan dikerjakan sendiri-sendiri. Keempat, kinerja organisasi lebih meningkat. Seorang pemimpin harus mampu memahami dan mengatur tingkat perkembangan, kekompakan, norma-norma, dan konflik antar individu agar dapat membangun tim yang efektif. Sesuatu yang mungkin dianggap sulit, namun bukan berarti tidak dapat dilakukan. Selama tahu strateginya, tentu dapat membangun kerja tim yang solid dan efektif. Berikut adalah strategi agar dapat membangun kerja tim yang solid dan efektif. Pertama, memiliki visi dan misi yang sama. Kedua, membangun rasa saling percaya. Ketiga, memiliki komunikasi yang intensif. Keempat, kegiatan bersama. Kelima, membuat sistem penghargaan. Keenam, memahami peran dan tanggung jawab. Ketujuh, meningkatkan kompetensi dalam tim. Kedelapan,
saling menghormati dan menghargai. Kesembilan, memiliki komitmen yang kuat. Dan terakhir, melakukan evaluasi rutin dari kegiatan kerja tim yang telah dilakukan. Dalam strategi membangun individu menjadi pemain dalam tim adalah sebagai berikut. Pertama, menurut Teguh 2009, seleksi adalah proses yang terdiri dari berbagai langkah yang spesifik dan cocok untuk memenuhi syarat dalam jabatan tertentu. Karakteristik perorangan adalah minat, sikap, dan kebutuhan yang dibawa oleh seseorang ke dalam situasi kerja. Orang-orang yang berada dalam karakteristik ini berbeda. Dan oleh karenanya, seleksi berguna untuk mengetahui siapa yang cocok mengisi peran dalam tim. Saat individu cocok dengan pekerjaan di timnya, maka kinerja yang diberikan pun akan maksimal. Menurut Andrew Esikula dalam A.A. Anwar, Prabu Mangkunegara 2013. Pelatihan adalah suatu proses pendidikan yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana pegawai mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis. Pelatihan bertujuan agar individu menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta dapat menerapkan hal tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Pelatihan juga dapat dijadikan cara untuk mencapai keunggulan kompetitif bagi tim. Pelatihan dapat dilakukan dengan cara pemecahan masalah, negosiasi, dan manajemen konflik. Ketiga, menurut Mahmud dan kawan-kawan 2013, penghargaan merupakan imbalan yang diberikan oleh tim terhadap individunya atas pekerjaan yang telah dilakukannya, baik penghargaan bersifat intrinsik ataupun ekstrinsik. Penghargaan ekstrinsik dapat berupa insentif, bonus atau komisi, promosi, dan benefit. Penghargaan intrinsik merupakan penghargaan yang tidak berbentuk material dan lebih ke psikologis di mana para individu berharap untuk mendapatkannya saat bekerja. Dengan adanya penghargaan yang baik, diharapkan pegawai mampu meningkatkan kinerjanya serta lebih memiliki keinginan yang tinggi untuk unggul dalam melakukan pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkompetisi sehingga tercapai keseimbangan antara tujuan pribadi dan organisasi. Keempat, evaluasi atau pengujian terakhir dilakukan untuk melihat kinerja. Dan kelima, individu dalam tim. Untuk menentukan apakah para anggota kelompok saling bertanggung jawab atau tidak, atau para individu bekerja secara sendiri, dan untuk mengetahui total kinerja yang dimiliki merupakan penjumlahan dari keseluruhan kinerja individual. Menurut Nawawi 2005, strategi manajemen sumber daya manusia adalah rumusan mendasar mengenai pendayagunaan sumber daya manusia sebagai usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan terbaik sebuah perusahaan untuk menjadi kompetitor yang mampu memenangkan dan menguasai pasar melalui tenaga kerja yang dimilikinya. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu investasi bagi perusahaan karena diperlukan biaya untuk mendukung hal tersebut. Namun, sejalan dengan hal tersebut, manfaat yang didapat oleh perusahaan juga besar karena pekerja dan karyawan yang dimiliki menjadi profesional dan handal dalam mengerjakan segala pekerjaan. Dengan demikian, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi penentu keberhasilan dalam suatu perusahaan. Kali ini, kelompok kami akan membahas studi kasus bagaimana strategi pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh PT Gaya Sukses Mandiri Kaseindo, Safeway, Surabaya untuk membangun individu menjadi pemain dalam tim. Pengembangan karir merupakan usaha pribadi karyawan yang ditujukan untuk melaksanakan rencana karirnya melalui pendidikan, pelatihan, pencarian dan perolehan kerja, serta pengalaman kerja. Beberapa pelatihan yang telah diterapkan PT Safeway antara lain pelatihan internal dan pelatihan eksternal. Untuk pelatihan internal yaitu pertama, pelatihan 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin.
dimaksudkan untuk melakukan kegiatan yang meliputi ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin yang meliputi kegiatan secara menyeluruh untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat kerja secara konsisten dan sebagai sarana membangun budaya organisasi untuk mencapai yang lebih baik dengan bertumpu pada sumber daya manusia. Kedua, pelatihan leadership coaching. Good listener, good communicator, knowledgeable, observant, positive and enthusiastic. Training ini dimaksudkan untuk melatih agar pemimpin mempunyai kemampuan melakukan coaching pada anggota timnya melalui pendekatan one-to-one dan melakukan komunikasi yang efektif. Training ini memberikan pemahaman kepada para kepala unit mengenai peran dan pentingnya kepemimpinan. Kemudian pelatihan eksternal. Pertama, pelatihan lean management. Training ini dimaksudkan untuk membantu perusahaan dengan meminimalisir waste yang ada dalam proses produksi melalui 7 waste atau pemborosan dan memberikan atau menambah nilai kepada customer. Perbaikan total terhadap pemborosan operasional dan menghargai pekerja. Ada 7 pemborosan dalam operasional, yaitu pemborosan dalam transportasi, persediaan, gerakan, waktu tunggu, overproduksi, overprocessing, dan rework. Kedua, Skill Service Excellence Training. Training ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam bernegosiasi dan memberikan pelayanan kepada 21 konsumen yang lebih baik. Training ini untuk kepentingan marketing bahwa dalam menetapkan strategi marketing perlu dilakukan analisa menyeluruh terhadap semua aspek marketing mix. Strategi mempertahankan karyawan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, memberikan kompensasi yang fair dan mengembangkan program RRC, Recognition, Reward, and Celebration. Recognition adalah program orientasi karyawan baru dan karyawan yang akan dipromosikan dengan melakukan pengenalan perusahaan secara umum dan lingkungan kerjanya secara khusus. Reward adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan yang memiliki dedikasi yang baik, mampu menyumbangkan ide-ide yang baik, serta memiliki loyalitas terhadap perusahaan. Celebration adalah perayaan saat ulang tahun perusahaan atau acara akhir tahun dengan mengadakan family gathering. Yang kedua, membuat kebijakan punishment atau sanksi bagi karyawan. Punishment atau hukuman diberikan agar karyawan tersadar dari kelalaian atau kesalahan kerjanya. Memberi kesempatan karyawan menyumbangkan ide-ide. Perusahaan memberi kesempatan dan lebih terbuka kepada pekerjanya, mau menerima ide atau masukan dari karyawan, sehingga terjalin komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan. Melakukan evaluasi atas seluruh program yang telah dijalankan untuk memperoleh hasil SDM yang unggul. Evaluasi pasca pengembangan SDM perlu dilakukan agar dapat mengetahui kinerja perusahaan sebagai upaya memacu produktivitas dalam memenangkan persaingan global. Strategi pengembangan SDM atau karyawan merupakan perencanaan mengenai cara bagaimana kualitas dari sumber daya manusia yang dimiliki mampu berkembang ke arah yang lebih baik, meningkatkan kemampuan kerja, skill, dan memiliki loyalitas yang baik terhadap perusahaan, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Tim kerja adalah kelompok yang usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Fungsi dari tim kerja yaitu dapat merubah sikap, perilaku, dan nilai individu serta dapat turut serta dalam mendisiplinkan anggota. Tujuan bekerja dalam tim agar anggota memiliki visi dan misi yang sama dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara efisiensi dan efektif. Agar mencapai tujuan tersebut, maka perlu strategi pengembangan individu yang tepat agar individu dalam kelompok dapat menjadi pemain dalam tim. Strategi membangun individu menjadi pemain dalam tim antara lain dengan seleksi, pelatihan, dan adanya penghargaan dan evaluasi. Karena membangun kerja tim untuk bisa mencapai target tidak akan mudah. Butuh komitmen dan kesadaran seluruh anggota tim dalam menjalankan peran masing-masing. Dengan demikian, hasil yang nantinya dicapai akan terasa sebagai sebuah hasil bersama.
bukan hasil dari suatu atau dua orang semata.